Banyak cara saya kalau misalnya ya pembangunan infrastruktur yang mana begitu ya. Ya taruhlah ini sekarang IKN ya. Kita bicara IKN. Oh, iya. Anda adalah salah seorang dari pengusung perancang IKN. Iya. Bersama beberapa orang lagi. Tapi kalau saya punya catatannya, tidak sempat saya tampilkan. Anda adalah orang yang totally memikirkan bagaimana pentingnya ibu kota baru untuk menggantikan peran Jakarta yang sudah betul-betul sangat berat. Tetapi kemudian tampaknya pada beberapa bagian Anda itu kecewa. Oh iya. Apa terang? Iya. Apa yang membuat Anda kecewa? Karena misi dan beberapa tujuan dari IKN ini makin lama makin mengerucut, makin mengerdil. Ya, terakhir makin sering digaungkan ini sebagai simbol, kemudian bergeser juga menjadi kota untuk mendatangkan investor ya. Sebetulnya bukan itu. Ini konsep ini ya sejalan dengan visi misi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Masalah kita di pemerataan misalnya. Pemerataan itu termasuk pemerataan antar wilayah. Maka fungsi IKN ini tadi kita pikir adalah untuk menggerakkan wilayah-wilayah di Kalimantan dan kawasan timur, dan untuk mentransformasi ekonomi di Kalimantan dan di kawasan timur. Tetapi ketika ide ini berubah menjadi untuk menumpuk juga investasi besar di situ, ini udah bertabrakan dengan misi yang untuk pemerataan antar wilayah itu. Ya, memang misi untuk menghasilkan smart city-nya tetap jalan, ya, kota hijau, kota hutan tetap jalan, ya. Tetapi ketika dilupakan bahwa fungsinya untuk menggerakkan ekonomi, misalnya potensi-potensi di Kalimantan sendiri, ya, saya sering buatkan juga itu Tenggarong, misalnya bisa dihidupkan menjadi kota pariwisata. Nah, fungsi IKN adalah menstimulasi itu. Kawasan industri Karyanggau misalnya nggak jalan karena memang nggak ada daya tariknya di situ. Nah, dengan adanya IKN itu dia menjadi menarik. Nah, itu yang dihidupkan. Pasir, Tanah Grogot, Kota Baru di perbatasan Kaltim Kalsel, ya itu yang harusnya jadi digerakkan oleh adanya IKN, bukan malah memusat perhatian kita untuk membesarkan IKN sekaligus sebagai kota bisnis. Nah ini saya memang menyayangkan. Tidakkah memang ibu kota negara itu seperti yang ada yang sedang direncanakan ini? Pusat pemerintahan. Ya, pusat pemerintahan ya. Pusat pemerintahan dengan seluruh semangat yang ada di dalamnya berikut dengan target-target dan tujuan. Ya. Kenapa sampai kemudian udah malah sangat keras mengkritisi konsep yang Anda bikin sendiri itu? Ya, karena kan kampanye yang dilakukan mendatangkan investor sekian triliun, datang orang sekelas Elon Musk, merayu orang seperti sekelas Bill Gates dan lain-lain ya, yang kemudian sempat dikasih angin surga oleh mereka. Mereka akan naruh sekian triliun. Ini pernyataan Anda nih. Oh ya. Andrinov Caniago kritik Luhut soal IKN, bukan perang. Ya. Kemudian pencetus pemindahan ibu kota Andrinov Caniago ungkap target berlebihan datangkan investor. Ini juga nih pencetus pemindahan ibu kota Andrinov Caniago, kegeliran elit anggap pembangunan seperti perang dan seterusnya. Singkat cerita, menurut Anda IKN yang Anda rancang itu tidak seperti yang ada sekarang? Yang saya bayangkan ya, dengan tim Visi Indonesia 2033 banyak yang melebar tapi tidak solid ya. Nah, kalau yang misi satu paket untuk beberapa misi itu adalah ya kita memang harus menghadirkan kota publik yang dibangun oleh Republik ini sendiri. Ya. Dan juga bukan sebagai antitesa terhadap kota yang dibangun oleh swasta di tahun 80-an, di mana kota itu menjadi kota yang eksklusif, tidak adil. Nggak ada rumah susun di situ, nggak ada transportasi publik di situ. Contohnya BSD. Ya. Dan kemudian dia menjadi sumber kemacetan karena pergerakan orang ke pusat kota Jakarta kan gitu. Nah, kota publik itu ya tentu kota publik sekarang dan masa depan, smart, hijau dan sebagainya. Nah, fungsinya adalah ya termasuk untuk memudahkan menata Jakarta supaya tekanan
urbanisasi migrasi penduduk ke Jakarta itu berkurang. Untuk pelestarian alam di Pulau Jawa yang mengalami konversi lahan subur, lahan pertanian yang cukup kencang dari tahun ke tahun, ya, supaya industri itu pindah ke Kalimantan dan ke timur. Ya, nah tapi caranya bagaimana? Ya menghidupkan kawasan industri yang sudah disiapkan. Dengan adanya ibu kota baru di sana, maka ini lebih mudah dihidupkan. Kawasan pinggir juga akan lebih mudah karena sering dapat perhatian lebih banyak. Begitu juga ke timur. Nah, itulah satu konsep yang menurut kami sangat terintegrasi, komprehensif. Bukan tiba-tiba dipecah, malah dilupakan misi-misi yang juga penting, yaitu pemerataan antar wilayah, membangun luar Jawa, membangun dari timur gitu. Jadi ya terus terang ya kecewa. Kecewa ya. Iya. Nah lalu ya untuk jangka pendek ya ingin dikejar untuk tempat upacara besar ya, walaupun kemudian dievaluasi ya karena kayak nggak mungkin. Apa artinya sebenarnya? Anda ingin mengatakan apa? Apakah IKN bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal? Kalau jadwal yang disiapkan menurut lampiran undang-undang, justru ya saya tetap optimis. Maka kembalikan ke rencana itu. Tahun berapa selesainya? 2045. 2045. Iya, secara bertahap 5 tahun. Maka nanti total terbangun keseluruhan itu 20 tahun kemudian, bukan dikejar dalam 5 tahun gitu. Nah maka ya fokuslah ya ke tahap awal yang realistis apa, misal membangun pusat kota, kawasan inti pemerintahan, ya fokus ke sana. Nggak usah juga manggil investor-investor besar yang nggak mungkin akan datang. Kalau tidak ada investor, siapa membangun? Kalau ibu kota negara itu harus dibangun dengan anggaran negara. Kota publik harus dibangun dengan anggaran publik. Nah, dari situ nanti baru ada peluang bisnis kecil-kecilan menengah untuk melayani kota, bukan menambah fungsi sebagai kota bisnis yang harus mendatangkan investor besar. Di situ maksud saya. Apa risiko bagi kita kalau kemudian itu ternyata adalah dana dari investor untuk membangun kota yang harusnya untuk publik? Investor punya logika dan kepentingannya sendiri, yang namanya kepentingan sempit, yang masuk kategori kepentingan sempit. Mereka akan invest kalau modal mereka dipastikan akan kembali dalam sekian tahun. Mereka akan kemudian buat hitungan ROE, ROI, ya, return of investment, return of asset, pasti begitu. Untuk itu pasar harus jelas untuk membeli produk atau jasa mereka. Yeah. Pasar kalau investnya triliunan, tentu pasarnya juga harus besar. Daya belinya, jumlah populasinya. Yeah. Nah, kalau itu yang kita ingin tetap datangkan, ya kita harus menyediakan pasarnya. Maka jadinya pemerintah malah berusaha menyiapkan pasar untuk si investor. Dalam konteks IKN, dengan kacamata investor tadi, di mana kemudian tentu saja hitung-hitungan untung rugi menjadi faktor utama. Nggak mungkin. Apa yang investor bisa lihat sebagai potensi untuk keuntungan pada situasi IKN? Memang di situ bukan pasar buat investor besar dengan kota, taruhlah nanti dengan penduduk 1,5 juta, ya. Sebagian besar adalah keluarga ASN gitu, ya. Dia bukan kota besar, kota megapolutan di mana macam-macam bisnis bisa disiapkan di situ. Ya, ini adalah kota pemerintahan, ya. Kalau skalanya kota pemerintahan, kalau investor besar itu mau bikin apa di situ? Mau bikin super mall-nya ada berapa, siapa yang beli nanti, siapa yang datang ke mall itu, atau mau bikin di situ pusat industri IT, raw materialnya dari mana, SDM-nya dari mana, ya. Di situ saya melihat nggak logis mendatang, makanya ya nggak mungkin saya bilang investor akan datang ke situ. Saya melihat begini loh, udah tampaknya ada beberapa problem memang dalam masalah IKN ini. Yang bahkan sebagiannya itu berada dalam mindset kita, back mind kita. Ada banyak dibangun kota-kota ibu kota negara baru di luar sana. Yeah. Beberapa pernah saya kunjungin, saya pernah lihat. Yeah. Di Australia misalnya Melbourne. Yeah. Hari ini ya memang tetap kota pemerintahan dengan seluruh kesepiannya. Yeah. Seoul juga begitu. Malaysia Putrajaya seperti itu. Yeah. Ada contoh yang paling sempurna menurut saya.
kota Brasilia. Ibu kota Brasil. Jadi kotanya Brasilia. Saya berpikir waktu itu kita mau diajak ayo kita ke Brasilia. Loh, saya kan sudah di sini. Ibu kota Brasilia yang baru. Poinnya adalah ternyata kota ini itu sudah 40 tahun lebih itu ternyata masih begitu-begitu juga. Yang saya maksud begini, siapa tahu mungkin kita yang tidak terlalu sabar untuk mengikuti rencana Pak Jokowi. Soal investor dan publik tadi sudah kita terima logikanya. Atau barangkali menyangkut menyangkut dengan penyelesaiannya. Mungkin saja kita tidak terlalu sabar untuk menunggu rencana ini. Saya mengikuti terus proses pematangan rencana ibu kota ini di masa Pak Sofyan Djalil pengganti saya. Di masa Pak Bambang Brojonegoro pengganti Pak Sofyan Djalil. Kajian-kajian itu dilakukan secara komprehensif. Antara lain mengkaji 30 negara yang memindahkan ibu kota. Ya. Di situ ditemukan rata-rata masa membangun ibu kota baru yang dipindahkan itu 20 tahun. Soal katanya ada isu ada yang nggak berhasil atau gagal. Yang gagal nggak ada. Kurang sesuai dengan yang dibayangkan itu ada ya. Itu yang sering disebut salah satunya Brasilia, kemudian Nabitiao di Myanmar. Ya karena ukurannya soal sepi dan ramai kan begitu. Sebenarnya itu bukan kota, saya pernah ke sana. Itu adalah kota mati rasanya itu. Gitu. Hotel yang kami tempati itu kami bangun pagi nggak ada orangnya gitu. Nah, tapi kan tinggal dilihat lagi ya untuk contoh yang segelintir dari sekian banyak yang berhasil ya. Apa yang menyebabkan atau apa yang kurang di situ? Nah, itu kan kita tinggal tutupi gitu. Tapi menurut saya kalau soal ancaman sepinya nggak mungkin di Kalimantan itu. Ya dari Bali cuma tetap 1 jam, ya dari Surabaya 1 jam, dari Semarang 1 jam 10 menit, mungkin dari Jakarta 1,5 jam, dari Makassar 45 dari Makassar makin dekat, gitu kan. Nah dari Papua orang yang tadinya ke Jakarta harus 5,5 jam, ke sana 2,5 jam, 3 jam nyampe, dari Manado 1 jam nyampe. Jadi secara kalau soal nanti sepi itu nggak mungkin. Tapi intinya adalah Anda merasa bahwa tidak seperti ini IKN yang Anda bayangkan dulu bersama dengan tim. Tidak seperti sekarang yang gencar ingin dikejar. Ya, tidak seperti yang sekarang ingin dikejar, ngejar investor ke sana kemari, ya investor kelas dunia, bukan itu. Kalau mau cari investor, carikanlah investor untuk Sangatta, untuk Bontang, untuk Mamuju, untuk Palu, untuk Pasir, untuk Kota Baru, untuk Tanah Grogot itu. Tapi kok itu konsepnya begitu. Tapi kok orang-orang di sekitarnya itu kok begitu bersemangat ya, menteri-menterinya itu begitu bersemangat. Nah, saya nggak ngerti juga apa ini soal kultur politik yang mengorbankan visi gitu atau saya nggak. Tapi yang jelas kalau mau serius membangun suatu proyek besar untuk kepentingan bangsa ya harus dipikirkan matang-matang.